Sambo Kroso. Tentu selama itu baik dan tentu selama itu bermanfaat, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan. Sabtu siang 19 November 2022, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Golkar, Haji Karimullah Dahru Jiyadi SP, untuk kesekian kalinya menyelenggarakan sosialisasi wawasan kebangsaan. Kegiatan yang sudah menjadi program wajib bagi setiap anggota dewan ini diselenggarakan di rumah makan Warung Kembang yang berada di daerah Ajung, Jember. Warung Kembang menjadi pilihan karena selain berada di jantung kota Jember, tempatnya juga luas, serta dilengkapi aula yang dapat menampung 150-an pengunjung, lengkap beserta podium dan audio sound systemnya. Sehingga penyelenggara acara tidak perlu repot menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah acara. Wasbang kali ini bertemakan semangat Hari Pahlawan dalam menjaga keanekaragaman hidup bermasyarakat. Tema ini diambil karena pada bulan November bangsa Indonesia merayakan Hari Pahlawan, tepatnya pada 10 November lalu. Dalam acara yang dibuka dan ditutup dengan pertunjukan seni pencak silat Cimande dari para pendekar Cimande Jember Selatan ini, anggota legislatif yang akrab disapa Cikarim ini menerima banyak aspirasi dari audien yang hadir dari beberapa daerah di Kabupaten Jember. Di antaranya adalah peran anggota dewan bagi masyarakat tidak mampu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan peran dewan pada guru honorer yang terkesan tidak adil pada guru yang berada dalam naungan Diknas dan guru yang berada dalam naungan Depak. Tapi gajinya honorer berapa? Paling banyak 600.000, itu pun kalau sampai. Ya, alhamdulillah Wasbang pada sore hari ini berjalan baik dan lancar. Terima kasih kepada dua narasumber kita, Cak Nung, Mas Dima, dan seluruh peserta. Kita semakin cukup mendapatkan informasi dan aspirasi itu sangat substansi karena menyangkut masalah pendidikan, menyangkut masalah kesehatan, termasuk bagaimana apresiasi pemerintah kepada seluruh kekuatan kepada pelaku yang dalam hal ini tentang kesejahteraannya. Ya, tentu kami sebagai wakil rakyat akan menampung dan memperjuangkan aspirasi itu dengan fungsi yang kami miliki. Salah satunya adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol. Ya, aspirasi itu muncul dari masyarakat yang saya dengar hari ini ya. Kalau bicara Kemenak itu kan memang domain daripada kementerian dan itu vertikal ya. Tapi apakah kami harus diam dengan sebuah aspirasi ini? Fungsi dewan di provinsi maupun kabupaten itu harus mampu memainkan peran, paling tidak bisa menyambungkan saluran aspirasi itu. Bisa lewat fraksinya, bisa antar komisi. Saya pikir kita harus ada keproaktifan dan keseriusan untuk mengawal itu. Sedangkan Dima Ahyar sebagai salah satu narasumber dalam acara tersebut menekankan agar spirit pahlawan itu tidak hanya menjadi semangat masa lalu, tapi juga harus diaktualisasi di masa sekarang. Saya kira yang paling penting itu poinnya adalah semangat kepahlawanan. Spirit pahlawan itu tidak hanya di masa lalu, tetapi harus bisa diaktualisasi di masa sekarang. Untuk memperbaiki dan mewujudkan cita-cita nasional yang tentu saja sampai hari ini masih harus terus kita perjuangkan. Mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Secara implisit, bahwa pembangunan kita usai kemerdekaan masih belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Masih banyak masyarakat kita di beragam profesi yang masih belum terpenuhi hak-haknya. Walaupun mungkin mereka sudah penuhi kewajibannya. Para guru penuhi kewajibannya untuk mengajar siswa-siswa, mencerdaskan mereka. Begitu juga dengan profesi-profesi lainnya. Jadi kita sekali lagi masih harus terus berusaha, berikhtiar, berjuang, membutuhkan para pahlawan di banyak profesi untuk mewujudkan cita-cita nasional kita bersama. Nurdian Sarahman SE atau yang akrab disapa Cak Nung
yang juga salah satu narasumber pada acara tersebut menjelaskan perlu lahirnya pemimpin yang punya kepedulian dan punya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan. Oke, pertama, Indonesia ini memang sudah sepakat dengan ideologi Pancasila. Yang kedua, bahwa kita digiring pada kesadaran tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah konsep kenegaraan kita sudah selesai. Lalu secara, kalau kita breakdown pemahaman wawasan kebangsaan ini dalam konteks hari ini adalah memperingati Hari Pahlawan, maka hakikatnya adalah bagaimana kita, individu maupun kelompok, mengisi kemerdekaan ini dengan karya dan kekaryaan. Pada poin yang berikutnya saya sebagai orang partai, kebetulan sebagai Kepala Bapilu, maka hakikatnya sebenarnya kami telah menyusun sebuah program untuk menampung segala keluh kesah kompleksitas persoalan masyarakat di bawah. Salah satu programnya adalah membentuk pos informasi, yang dari pos informasi inilah kami akan mengetahui atau mengidentifikasi persoalan-persoalan di masyarakat dan persoalan mana yang bisa kita kerjakan. Salah satunya misalnya pos informasi ini berfungsi ketika misalnya ada orang miskin sakit dan dia tidak bisa memiliki biaya, maka Golkar melalui program Bapilu akan segera turun membantu. Yang kedua, ketika ada persoalan-persoalan yang lain terkait juga honorer dan sebagainya. Oleh karena itulah Bapilu Golkar Jember memandang perlu lahirnya seorang pemimpin yang punya kepedulian, punya kesadaran tentang berbangsa dan bernegara di dalam mengisi kemerdekaan dan menghormati pahlawan kita yang telah gugur dengan berbagai korbannya. Saya pikir itu. Nah, kira-kira nanti kalau umpamanya masyarakat membutuhkan, bagaimana cara masyarakat mengakses pusat informasi itu? Ini emang yang susah. Ini yang susah. Masyarakat itu biasanya akan responsibility-nya itu muncul ketika ada persoalan. Tetapi ketika belum ada persoalan, masyarakat itu biasanya susah diajak untuk berhimpun. Oleh karenanya kami melalui Bapilu nanti akan mengerjakan, mengedukasi masyarakat supaya mau berhimpun dulu dalam posko informasi. Di posko informasi itulah kami bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan. Karena ini persoalannya 2,7 juta penduduk di Jember tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sporadis. Kita perlu penyelesaian sistemik. Demikian Pak Jitu melaporkan. Golkar, Indonesia, Golkar, menang.